Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Azma Channel 87, tutorial perbaikan peralatan rumah tangga dan berbagi ide kreatif dari barang-barang bekas. Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, selalu berkeselamatan, selamat dunia hingga akhirat nanti, dan juga selalu diberi rezeki yang halal barokah serta bermanfaat. Amin Allahumma amin. Untuk kali ini saya akan uji coba menganalisa fungsi sebenarnya dari sekring atau thermofuse pada Magicom seperti ini ya, dan apa penyebabnya sehingga thermofuse ini bisa putus atau bisa mati ya. Apakah karena kabel yang konslet atau short, ataupun karena panasnya yang berlebihan ya. Untuk ukuran ini 175, ini 165 ya, 165 derajat ya, agar teman-teman ya tahu penyebab pastinya ya, penyebab pasti dari putusnya thermofuse ataupun sekring pada Magicom itu apa ya. Jadi kalau untuk pada Magic Gear itu tidak ada ya, tidak ada thermofuse-nya, tidak ada sekringnya, adanya cuman pengatur suhu atau termostat. Kemudian kalau yang pada rice cooker yang Magicom itu ada yang namanya sekringnya, juga ada termostatnya, juga ada termostat magnetiknya seperti itu. Jadi karena seringkali terjadi itu putus di bagian thermofuse ataupun sekring. Magicom yang mati total kebanyakan ya pasti putus sekringnya. Lantas apa penyebabnya sehingga sekring ini bisa putus? Apakah ada kabel yang konslet, ataukah ada elemen yang berlebihan panasnya, ataupun karena yang lain? Ini saya akan buktikan biar lebih jelas. Di sini saya pakai lampu. Nanti kalau pakai Magicom terlalu ribet ya. Ini saya pakai lampu. Untuk thermofuse ataupun sekring ini saya taruh di salah satu dari kabel ini ya. Ini yang jelas ini thermofuse ataupun sekring yang masih hidup ataupun normal. Kita cek terlebih dahulu, kita bandingkan dengan yang baru ya. Nah, ini menyala. Kemudian yang saya pasang ini juga menyala, bertanda ini masih bagus ya. Uji coba ini, rangkaian ini saya akan pasang ya ke colokan listrik ini sehingga ini bisa menyala. Nah, ini menyala ya lampunya. Kemudian akan saya coba lagi. Ini saya shotkan atau saya sambung di sini setelahnya thermofuse. Pembuktian ya, apakah nanti yang putus sekringnya ini atau yang listrik utama padam ya. Jadi setelah ini saya sambung seperti ini ya, antara min plus ataupun ya LN nya ini saya sambung. Apakah nanti yang putus itu thermofuse Magicom ini ataukah lampu listriknya yang padam? Kita coba.
Ini kita sambung menggunakan kabel. Nanti biar teman-teman tidak penasaran ya. Dan bila teman-teman pengen belajar memperbaiki Magicom, nanti bisa paham. Channel Azmat channel 87, silakan ya. Bila teman-teman suka, ketik like dan subscribe-nya. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman nanti dapat notifikasi atau pemberitahuan bila mana saya mengupload video terbaru. Ini kabel saya shortkan, saya sambung setelah melewati thermofuse ataupun sekring Magicom. Apakah nanti yang putus sekring ini atau yang putus atau yang jeglek, yang padam itu listrik utamanya. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata yang mati listrik utamanya padam ya. Kita coba nanti setelah kita nyalakan listrik utama, kita cek ini apa thermofuse-nya ini. Jadi setelah saya coba dengan shot atau mengosletkan ini, menyambung ini, ternyata listrik utamanya padam. Dan kita cek apakah setelah ya ini saya lepas, apakah lampunya ini masih menyala. Kalau lampu ini masih bisa menyala, berarti ini tidak putus. Nah, ternyata ini tidak putus. Kesimpulannya, thermofuse ataupun sekring pada Magicom, ketika ada kabel yang konslet ya pada Magicom, ini tidak putus ya, tidak putus. Jadi konsletnya kabel pada Magicom itu tidak menyebabkan putusnya thermofuse ataupun sekring ya. Untuk yang kedua, ini kita coba kita panasi ya. Ini akan saya panasi pakai solder. Ini solder sudah panas, saya letakkan nanti di atasnya. Apakah nanti lampu ini bisa mati ya, kita tata terlebih dahulu agar nanti tidak berbahaya. Ini saya letakkan di sini ya. Ya, saya letakkan. Ini panas ya teman-teman ya. Saya coba dulu pakai timah, nanti dikira penipuan. Nah, ini panas. Ini saya letakkan di sini. Kemudian ini saya nyalakan terlebih dahulu ya. Saya nyalakan terlebih dahulu. Ya, langsung saja saya coba langsung ya. Langsung pakai ini sajalah. Bagaimana hasilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Nah, seperti ini. Saya panasi biar panasnya langsung. Ya, beneran kan? Mati. Ya. Ini pembuktian. Ini masih nempel ya, nggak saya cabut. Ini tidak saya cabut. Jadi thermofuse ataupun ini saya lepas terlebih dahulu, nanti saya jelaskan. Jadi thermofuse ataupun sekring Magicom itu putus karena panas yang berlebihan pada Magicom ya. Kalau ini ukurannya misalkan satu ini 165 derajat. Jadi kalau panas pada Magicom itu melebihi
165 derajat Celcius, maka otomatis ini akan putus sekeringnya. Kita cek pakai alat yang biasa saya pakai, ini seperti yang barusan ya saya cek. Ini sudah tidak menyala, berarti ini putus, benar-benar putus ya. Jadi ini adalah pengaman ya, pengaman dari Magicom. Bila mana pada Magicom itu ada masalah, mungkin karena otomatis magnet ini tidak berfungsi secara normal, sehingga penanak nasi tidak bisa mati ketika memasak, tidak bisa jeglek, tetap pada posisi cook ya, tetap pada posisi cook tidak bisa pindah ke warm, sehingga elemen penanak nasi itu panas terus dan berlebihan, maka ini akan putus. Ini sebagai penyelamat dari Magicom. Dan bagaimana seandainya ini tidak dipasang? Bagaimana seandainya sekring ini tidak dipasang pada Magicom? Ya tentunya penanak nasi, elemen penanak nasi tidak akan bisa putus, akan terus panas. Ya bisa menyebabkan ya plastik atau box Magicom itu bisa meleleh. Ya, jadi saran saya, bila teman-teman punya Magicom yang mati total dan dipastikan setelah dicek ini putus, jangan pernah ya ini langsung disambung atau dijemper, karena itu sangat berbahaya. Di samping sangat berbahaya, juga sangat ya merugikan untuk ke depannya. Merugikan karena apa? Karena kalau sudah boxnya itu meleleh, tentunya tidak bisa diperbaiki ya, karena ini sangat murah. Jadi harus tetap diganti ya. Kalau putus diganti, jangan langsung disambung atau dijemper, itu sangat-sangat ya merugikan untuk kedepannya. Kemudian kalau memang ini benar-benar putus karena panas pada elemen penanak nasi itu berlebihan, sehingga bisa memutus ya termofus ini, maka harus dicari penyebabnya. Apa yang menyebabkan penanak nasi itu tidak bisa putus, tidak bisa jeglek setelah nasi sudah matang ya. Kalau nasi sudah matang tidak bisa putus, tetap pada posisi cook tetap menyala, elemen penanak tetap menyala ya, bisa terjadi nasinya gosong. Setelah gosong bisa dipastikan ini putus. Jadi kalau memang ini putus, harus dicari tahu penyebab dari putusnya termofuse ataupun sekring ini. Jadi penyebab putusnya sekring ini bukan karena kabel yang short ya, yang mungkin yang karena ini bersambung atau bagaimana. Jadi putusnya ini karena adanya panas yang berlebihan pada elemen penanak nasi ya. Kenapa? Kalau elemen penghangat itu sudah ada termostatnya ataupun pengatur suhunya ya, seperti itu ya. Contohnya seperti kayak magic jar ya. Kalau magic jar itu tidak ada pengamannya, tidak ada sekernya, adanya cuma termofuse pengatur suhunya saja, karena di situ tidak ada elemen yang membahayakan seperti elemen penanak yang panasnya luar biasa ya. Kemudian ya, karena ini putus ya, untuk pembuktiannya lagi dengan bukti ya pemasangan termofuse atau posing ini pasti melekat pada bodinya. Ini posisinya ada di sini ya, pemasangan sekringnya, jadi menempel pada bodi ini. Kalau memang panas nasi ini berlebihan panas, ya otomatis ini akan putus. Ada juga yang dipasang dekat dengan kaki, biasanya itu Magicom Miyako atau apa itu ya, dekat dengan kaki elemen itu juga sudah
apa ya, kena panasnya. Contohnya seperti ini yang Magicom Miyako. Ini pemasangan dekat sekali dengan ini, dengan kaki elemen penanak, sehingga ketika panas ini pun juga akan terasa kena panas dari sini sehingga bisa putus ya. Jadi kesimpulan yang terakhir, sekret atau termofis pada Magicom itu bisa putus karena panas yang berlebihan pada elemen penanak nasi ya, bukan karena terjadi short ataupun konslet ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung terus Azmatan 87 dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.